Bapa yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih, hidup memang berada pada patokan tempat dan waktu. Dan Ibu Yulita Jamri juga menikmati perjalanan hidup dalam putaran waktu sampai hitungan terakhir 94 tahun ya. Ya, tentunya rentang waktu yang tidak dibayangkan kenapa sampai seumuran hidup. Dan ketahuilah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh kekuatan fisik, kekuatan akal budi, tetapi lebih ditentukan oleh hati. Siapa yang tidak memusuhi siapapun di dunia, awet hidupnya. Tetapi kalau menjadi penyerang depan, penyerang belakang, tentunya tidak sampai seumuran ini. Ya. Terima kasih Ibu Yulita memberikan kami cara hidup yang baik di perputaran waktu, tetapi di kedalaman hati. Maka kami berada di sekeliling kehidupanmu yang sudah diambil oleh Tuhan dengan kekuatan iman. Hanya orang yang beriman, dia memiliki hati yang mendalam untuk menggantungkan nasib hidupnya pada Tuhan. Maka marilah kita juga mungkin dalam serangan depan belakang, mari kita bertobat dan meminta belas kasihan Tuhan. Saya mengaku Dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 717, buku biru halaman 182. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. Dari bibir aku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahimanmu. makan fisik pikiran, tetapi di saat itu pandangan kepada Tuhan jauh lebih jernih. Pemandangan dalam derita jauh lebih terang ketimbang merasakan dan mengalami penderitaan secara fisik pikiran. Maka gambaran tentang kehidupan justru yang paling dekat dengan Tuhan ialah orang yang memiliki pengalaman penderitaan jauh lebih buruk ketika ditinggal pergi oleh orang terdekat
dia tetap tidak memiliki rasa ditinggalkan dan kehilangan harapan, tetapi Tuhan sudah berada dalam kesatuan ada di dalam hati. Dan itulah yang membuat Yesus memiliki kekuatan terbesar bagaimana dalam kehidupan ini. Dengan penderitaan di akhir kehidupan, sebuah pertanda dia tetap murid Kristus yang menghayati iman dan mengamalkan kasih. Maka semoga dengan percikan air suci sebagai pertanda ketika engkau membuka pintu pembaptisan, engkau serentak menghadiahkan baginya pintu surga baginya. Maka berkenanlah kiranya oleh tanda percikan air suci ini engkau membangkitkan pengharapan kami bahwa kini ia masuk ke dalam kediaman-Mu yang abadi, merasakan kebahagiaan untuk selamanya dalam berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi kami bahwa setelah melewati penyebaran di dunia ini, tubuh kami akan menuju kebinasaan, tetapi Engkau memberikan kami tubuh yang baru untuk tiba di kerajaan-Mu dan merasakan damai dan sukacita. Semoga Ibu Yulita yang tubuhnya akan dimakamkan, Engkau menghadiahkan baginya tubuh mulia yang penuh kesucian dan pancaran cahaya kehidupan di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon berkatilah tanah ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setia dengan Ibu Yulita ialah tanda saya kemenangan Kristus Tuhan yang mengalahkan maut dan membangkitkan harapan baru, yaitu kemuliaan dalam surga. Semoga salib ini yang akan didirikan di atas pusara hamba-Mu Ibu Yulita Jarmi memastikan harapan besar kami bahwa apa yang diimani bukan sebuah kebetulan dan kepalsuan, tetapi itu adalah siarapan pengharapan yang memastikan bahwa di akhir kehidupan kami akan bersatu dengan Kristus Putra-Mu yang bangkit daya. Kami mohon berkatilah salib ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Serta menganugerahkan Roh Kudus menemani dalam kehidupan pengembaraan ini. Persatukanlah kerinduan dan harapan kami ini, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap berpegang pada perintah-perintah-Mu, sehingga kami pun kelak boleh memandang Dia dalam persekutuan orang kudus surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh-Mu. Semoga Ibu Yulita dalam pengembaraan menuju rumah Bapa serta para pesiara pengharapan, baik keluarga, para sahabat kenalan yang kini berada di sekeliling jenazah Ibu Yulita, menerima berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, dengan ini upacara pemberkatan jenazah sudah selesai. Syukur pada Allah. Di setiap doa saya selalu mohon ke Tuhan, Tuhan, apapun yang terbaik terjadilah kepada ibu kami. Sudah 94 tahun ibu merasakan hal yang buat kami itu sangat melelahkan.
ya. Mungkin saya 19 tahun bersama ibu. Setelah itu saya ke Jogja, jadi saya tidak kumpul lagi sama ibu. Habis itu ke Jakarta, dan ya mungkin setahun sekali saya pulang. Jadi saya hanya tahu sedikit saja. Tapi terakhir ya itu tadi, ibu kasihan. Tapi saya yakin Tuhan memberi yang terbaik. Kita awali dengan lagu pembukaan, nyanyian sambutan. Nomor 712, halaman 8. 712. Ya. Yang Bapa beri pengampunan segala dosanya, karena Maha Murah bagimu Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda, biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji, tetapi jika mati akan berbuah banyak sekali. Kini kita menyerahkan tubuh saudari kita kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Tetapi seperti Kristus turun ke alam maut, lalu bangkit dengan mulia, demikian pula saudari kita ini akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal. Marilah kita saling meneguhkan dalam kepercayaan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada di tangan-Mu.
Engkau telah memanggil saudari kami, Ibu Yulita Jarmi, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan sedih hati kami berada di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia, ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita ini dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Pak Gandung. Saudara tetapi masih pula untuk abadi membawa tangga kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara tetapi marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Rahim, bagi saudara kita yang meninggal dalam kesatuan dengan Tuhan. Semoga doanya diampuni, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga amalnya diterima dengan baik, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia menikmati kehidupan kekal, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa pula bagi semua orang yang tertabung atas kematian saudara ini. Semoga kesetiaan mereka dipenuhi dengan cinta kasih Allah, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka dihibur dalam kesusahan mereka, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga iman dan harapan mereka diperteguh, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga kita tetap tabah dan tekun dalam pengabdian kepada Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga hati kita tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi selalu terbuka bagi Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang hidup dan mati. Kami mohon belas kasih-Mu bagi Tuhan kami, Ibu Yulita Jarmi ini. Ampunilah segala dosanya, agar ia bergembira atas diri-Mu dan tak begitu memuji Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.